Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang suka atau sering terbangun di jam 2 hingga jam 5 pagi adalah suatu kebetulan, ataukah orang yang terbangun jam 2 hingga jam 5 pagi memiliki hal-hal lain yang luar biasa yang ada di luar dirinya? Ternyata orang yang suka bangun jam 2 sampai jam 5 pagi, di mana ternyata mereka bukanlah orang sembarangan. Artinya, mereka memiliki suatu keistimewaan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa akhir-akhir ini sering terbangun antara jam 2 hingga jam 5 pagi? Tahukah Anda jika hal tersebut sebenarnya mengandung maksud ataupun fenomena spiritual tersembunyi? Di dalam dunia spiritual, jam-jam tersebut dikenal dengan waktu sepertiga malam atau waktu yang sakral, karena pada rentang waktu tersebut energi dalam alam semesta sedang berada dalam kondisi puncaknya. Sinyal-sinyal energi alam semesta pada jam-jam tersebut sangat jernih dan tenang karena minim dengan gangguan yang berasal dari energi aktivitas dan pikiran manusia, di mana kebanyakan bersifat negatif. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keistimewaan orang yang suka bangun jam 2 hingga jam 5 pagi. Yang pertama, diangkat derajatnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika hidup Anda sedang berada di dalam keterpurukan dan Anda mencari jawabannya melalui doa serta ibadah. Kemudian pada jam 2 hingga jam 5 pagi, Anda sering terbangun dengan sendirinya. Maka artinya akan segera datang solusi dari penguasa alam semesta, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Doa yang sering Anda panjatkan kepada Tuhan pada dasarnya merupakan suatu bentuk energi positif yang dilepaskan ke alam semesta. Dan ketika energi positif tersebut terkumpul, kemudian mendapatkan vibrasi serta waktu yang tepat, maka akan kembali lagi kepada Anda. Gelombang energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual terkadang akan sedikit mengacaukan frekuensi gelombang fase tidur, sehingga hal inilah yang membuat Anda akan terbangun tanpa sebab yang jelas antara jam 2 hingga jam 5 pagi. Energi positif yang masuk ke dalam inti spiritual Anda akan menjadi suatu bisikan nurani, dan bersama dengan saripati alam semesta akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan hidup Anda. Seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan atau masalahnya bisa dikatakan orang tersebut telah dinaikkan derajatnya, terutama derajat dalam spiritualnya. Yang kedua, kembali dari perjalanan spiritual. Ketika Anda terjaga di antara waktu tersebut, kemudian mampu mengingat semua peristiwa mimpi yang baru saja Anda alami, maka Anda baru saja kembali dari perjalanan spiritual Anda. Mimpi yang dikategorikan sebagai perjalanan spiritual ini sebaiknya tidak diabaikan begitu saja, karena biasanya banyak membawa maksud ataupun petunjuk dari alam semesta. Pada jam 2 pagi hingga menjelang subuh adalah juga waktu yang dimana entitas spiritual yang terhubung dengan Anda mencoba menunjukkan eksistensinya, yaitu salah satunya dengan masuk ke dalam alam bawah sadar Anda melalui mimpi. Entitas spiritual yang terhubung dengan Anda bisa berupa makhluk halus yang menempel, kodam pendamping, ataupun korin dari leluhur Anda. Makhluk-makhluk halus ini juga bisa membawa Anda dalam perjalanan spiritual. Namun, ketika mereka gagal untuk menyusup ke dalam alam bawah sadar Anda, maka Anda akan mengalami apa yang dinamakan dengan tindihan ataupun sleep paralisis. Gagalnya entitas gaib untuk masuk ke dalam alam bawah sadar Anda
dikarenakan pada saat itu tubuh Anda mengeluarkan semacam aura pelindung sehingga mengakibatkan berbenturnya energi yang membuat tubuh menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Tujuan dari makhluk halus karena masuk ke dalam mimpi selain untuk menunjukkan eksistensi, juga menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi, seperti untuk memperingatkan, memberi petunjuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki doa yang mudah dikabulkan. Tentunya hal ini berlaku bagi mereka yang terbangun kemudian melanjutkannya dengan sembahyang seperti berdoa, tahajud, meditasi ataupun ritual keagamaan lainnya. Ketika Anda menjalin komunikasi atau doa dengan Tuhan pada jam 2 hingga jam 5 pagi, maka sinyal-sinyal doa yang Anda dapatkan terpancar dengan lancar dan jernih tanpa ada banyak gangguan seperti pada siang hari. Untayan doa Anda akan menyatu dengan hawa murni alam semesta, atau dengan kata lain cepat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang kerap beriktikad pada sepertiga malamnya akan sangat berpeluang untuk menemukan nur ilahi di dalam batinnya, sehingga dia akan menjadi orang yang selalu penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Jika sudah mencapai pada kondisi seperti ini, maka tidak hanya doanya saja yang akan mudah dikabulkan, akan tetapi juga kata-kata dan ucapannya seringkali akan jitu dan menjadi kenyataan. Lalu yang keempat, memiliki malaikat pelindung yang aktif. Pada jam-jam tersebut, batas antara dunia dan manusia, spiritual atau gaib, sangatlah tipis sekali, sehingga seringkali dipakai oleh entitas gaib untuk menyeberang ke dunia manusia. Begitu pula dengan entitas malaikat pelindung yang dimana mereka menggunakan waktu sakral ini untuk mencoba mengadakan suatu komunikasi dengan cara memberikan kode atau petanda kepada manusia yang dilindunginya. Kode dan petanda malaikat pelindung pada umumnya menampakkan diri berupa angka-angka kembar tertentu. Jadi, ketika Anda terbangun di sepertiga malam dan melihat angka kembar pada jam atau layar HP Anda, maka carilah makna yang terkandung dalam angka tersebut. Bisa jadi makna di balik angka-angka kembar tersebut akan membawa solusi atau jalan keluar bagi problematika yang sedang Anda hadapi, atau juga bisa berupa peneguhan eksistensi malaikat pelindung bahwa Anda tidaklah sendirian. Para malaikat pelindung ini juga akan membantu manusia yang suka bermeditasi atau lelaku ritual lainnya pada jam 2 hingga jam 5 pagi. Mereka akan berperan dalam mengelola batin dan mengembangkan kesadaran terhadap alam semesta. Yang kelima, mengalami kebangkitan spiritual. Leluhur kita mengajarkan bahawa jika ingin mencapai suatu kesaktian atau kewaskitaan tertentu, syarat yang harus ditempuh adalah dengan mengendalikan hawa nafsu. Salah satunya adalah nafsu untuk tidur. Ketika seseorang lebih banyak terjaga dan ditambah dengan lelaku spiritual tertentu, maka hal tersebut akan bisa merangsang titik-titik cakra di dalam tubuh untuk terbuka dan aktif, terutama titik cakra dasar. Cakra dasar adalah cakra yang menjadi fondasi dari cakra-cakra lainnya. Cakra dasar yang terbuka dan aktif akan membuat kita bisa merasakan fenomena yang terjadi di alam semesta, sehingga kita akan lebih peka dan tajam firasatnya. Jika Anda lebih banyak terjaga daripada tidur, kewaspadaan Anda akan semakin sensitif dan meningkatkan, sehingga Anda akan tahu jika ada suatu hal buruk yang akan terjadi, misalnya ketika ada kiriman santet ataupun guna-guna. Santet ataupun guna-guna kemungkinan besar akan gagal
mengenai targetnya apabila di dalam rumah tersebut masih ada orang yang terjaga. Itulah mengapa leluhur kita melarang untuk tidur di sore hari. Jika Anda ingin mencapai kebangkitan spiritual dengan cara bermeditasi di malam hari, maka jangan pernah lewatkan hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Hari Selasa dan Jumat dianggap hari yang paling tua dalam sistem penanggalan Jawa, sedangkan pasaran Kliwon adalah pusat atau pancer yang sekaligus bisa mengendalikan 4 pasaran lainnya. Di kedua hari tersebut, kemurnian energi yang dipancarkan oleh alam semesta akan berada pada posisi puncaknya, sehingga jika energi semacam ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui meditasi dan akan membuat cakra-cakra tubuh menjadi cepat aktif dan terbuka. Nah, itulah ulasan tentang 5 keistimewaan orang suka bangun jam 2 hingga jam 5 pagi. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua dan membawa kebaikan bagi kita semua. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.